Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renaldi Badarudin, Stambuk C201 18209. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil presentasi kami yang berjudul Pengertian dan Persyaratan Keberhasilan Wirausaha Koperasi. Adapun nama-nama kelompok di dalamnya yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Muhammad Fauzi, Lini Febrianti, Nur Hafifa, Devasia Bunga Kuswantoro, Andriani Marwah, Melda Handayanti, Dion Landusa, Teddy Septiadi. Masuk ke pengertian kewirausahaan. Wira swasta adalah seorang usahawan yang di samping mampu berusaha dalam bidang ekonomi umumnya dan niaga khususnya secara tepat guna tepat dan berguna, efektif dan efisien, juga berwatak, merdeka lahir batin serta berbudi luhur. Sedangkan wirausaha adalah yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru, dan istilah kewirakoperasian dipakai sebagai istilah baku kewirausahaan. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil perkara inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi, Stambuk C201 18329. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya mengenai kewirausahaan. Dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Ini berarti kewirakoperasian harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi. Yang kedua, tugas utama kewirakoperasian adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Yang ketiga, wirakoperasi harus mempunyai keberanian untuk mengambil resiko karena dunia penuh dengan kepastian. Oleh karena itu, di dalam menghadapi situasi semacam itu diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil resiko. Dan yang keempat, kegiatan wirakoperasi harus berpegang teguh kepada prinsip identitas koperasi, yaitu sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tujuan utama wirakoperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Febrianti, Stambuk C201 18374. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan bersaing pada koperasi. Keunggulan bersaing biasa diperoleh melalui strategi aset, reputasi dan arsitektur koperasi. Tetapi peranan Wirakop dalam menciptakan inovasi lebih dominan daripada menciptakan competitive advantage. Strategi aset adalah aset yang diperoleh melalui hak monopoli, lisensi, paten, dan hak penguasaan lainnya yang umumnya diberikan oleh pemerintah. Perkembangan koperasi di Indonesia pada umumnya diperoleh karena strategi aset, seperti kebijaksanaan pemerintah yang mengharuskan di wilayah kecamatan hanya terdapat satu KUD, ketentuan bidang ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan badan usaha lainnya, dan masih banyak ketentuan-ketentuan lainnya yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi koperasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuntungan-keuntungan yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi koperasi.
Melalui reputasi ini, koperasi memperoleh competitive advantage karena sampai saat ini koperasi masih belum mempunyai reputasi yang baik di mata masyarakat. Terutama karena koperasi yang dijadikan sebagai alat pembangunan belum mampu meningkatkan masyarakat dari kemiskinan. Selain itu, banyak koperasi yang terpaksa gulung tikar karena tidak mendapatkan tanggapan positif terhadap masyarakat. Competitive advantage juga bisa diperoleh dari arsitektur koperasi. Arsitektur koperasi didasarkan pada prinsip identitas yang menyatakan bahwa anggota sebagai pemilik juga bagi pelanggan. Berdasarkan prinsip ini, anggota akan memasuki koperasi jika sesuai dengan kepentingannya. Kemudian yang ketiga adalah tugas dari Wirakop. Yang pertama yaitu tugas Wirakop dalam hal ini meningkatkan efisiensi koperasi melalui integrasi vertikal tersebut. Yang kedua yaitu tugas Wirakop dalam hal ini adalah menekan biaya transaksi. Nah, biaya transaksi tersebut adalah biaya di luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi seperti biaya pencarian informasi, biaya kontrak, biaya monitoring kontrak, dan biaya legal jika kontrak dilanggar, dan biaya resiko yang mungkin timbul. Kemudian tugas Wirakop yang ketiga adalah pemanfaatan interlinkage market. Nah, arti dari interlinkage market sendiri adalah hubungan transaksi antar pelaku konsumen ekonomi di pasar. Dan tugasnya Wirakop ini menciptakan kerjasama yang menguntungkan dan cara pelaku dalam interlinkage market tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Marwa, Stambuk C201-18394. Dalam video ini saya akan melanjutkan materi tentang tugas Wirakop. Tugas Wirakop yang keempat yaitu pemanfaatan trust capital. Di sini diartikan sebagai pengumpulan modal. Tugas Wirakop dalam hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisiensi dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa, pelayanan koperasi, dan partisipasi kontribusi dalam pembentukan permodalan yang baru. Tugas Wirakop yang kelima yaitu pengendalian ketidakpastian. Tugas ini dimaksud adalah meningkatkan pelayanan terhadap anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Penciptaan inovasi tugasnya adalah menciptakan inovasi-inovasi baru yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Tugas keenam yaitu pengembangan manfaat partisipasi. Dalam hal ini adalah meningkatkan partisipasi intensif para anggota koperasi dengan jalan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan anggotanya. Tugas ketujuh yaitu menciptakan economic of scale. Yang dimaksud yaitu penghematan pada koperasi yang ditimbulkan oleh penambahan kapasitas produksi. Tugasnya adalah menciptakan economic of scale dan mengendalikan produksi pada tingkat produksi yang optimal. Produksi dicapai pada saat koperasi berproduksi dengan biaya rata-rata jangka panjang yang paling rendah. Dan semangat wirausaha koperasi. Secara dividen wirausaha atau termaksud Wirakop adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Perwirakoperasian adalah orang yang mempunyai sikap mental positif yang berorientasi pada tindakan dan mempunyai motivasi tinggi dalam mengambil resiko pada saat mengejar tujuannya, tetapi merupakan juga cermat dan penuh perhitungan dalam mengambil keputusan yang hendak dikerjakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Nandusa, Stambuk C201-18401. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya mengenai jiwa dan semangat wirausaha koperasi. Menurut Meredith tahun 1984, pada wirausaha
mempunyai ciri dan watak yang berlainan dengan individu kebanyakan. Jiwa dan semangat wirausaha koperasi. Yang pertama, mempunyai kepercayaan yang kuat pada diri sendiri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil yang didorong oleh kebutuhan untuk berprestasi. Berorientasi pada keuntungan, mempunyai ketekunan dan ketabahan, mempunyai tekad kerja keras, dan mempunyai energi inisiatif. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dan mengambil risiko dan mengambil keputusan-keputusan secara cepat dan cermat. Keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan, suka bergaul, suka menanggapi saran-saran dan kritik. Yang kelima, berjiwa inovatif, kreatif, dan tekun. Dan yang terakhir, berorientasi ke masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Syarat-syarat yang dibutuhkan wirausaha koperasi bagi pertumbuhan ekonomi. A. Melalui kegiatan yang inovatif, penciptaan pengetahuan baru dan penerapannya. B. Melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja, berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu yang bekerja berkepanjangan. Fungsi inovatif dapat dijabarkan dalam berbagai bidang kegiatan, mengenai keuntungan atau manfaat benefit dari kombinasi baru. B. Evaluasi keuntungan benefit yang terkandung dalam kombinasi baru. C. Pembiayaan. D. Teknologi perencanaan pembangunan tempat-tempat produksi, pengadaan pendidikan dan tenaga kerja. F. Negosiasi dengan pemerintah atau badan resmi yang berwenang. G. Negosiasi dengan pemasok dan pelanggan. Kemudian, kendala dalam melaksanakan fungsi inovatif wirausaha koperasi dihadapkan pada kendala sebagai berikut. A. Memungkinkan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan hukum. Jadi inovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif. B. Kemungkinan inovatif yang diperoleh harus ditemukan dan kemudian laksanakan penerapannya. C. Kalau kemungkinan inovatif tertentu terlarang dan masih dalam rangka kesanggupan seorang atau kelompok, maka perseorangan perlu memiliki inovasi untuk mendapatkan inovasi itu. Adapun keberhasilan inovatif sebagai wirausaha koperasi dilaksanakan ada 3 faktor sebagai berikut. 1. Hak bertindak merupakan kemungkinan bertindak dalam tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatasan normatif terhadap tindakan di samping peraturan-peraturan abstrak yang dikondisikan juga nilai sosial budaya, etika agama, ketentuan-ketentuan konkret, dan peraturan-peraturan pihak pengembangan kekuasaan politik. Kendala dalam melaksanakan fungsi inovasi. Seorang wirausaha koperasi dihadapkan pada kendala sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum. Jadi, inovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif. Yang kedua, kemungkinan inovatif yang diperolehkan harus ditemukan dan kemudian dilaksanakan penerapannya. Yang ketiga, kalaupun kemungkinan inovasi tertentu terlarang dan masih dalam rangka kesanggupan seorang atau kelompok, maka perseorangan itu perlu memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi itu. Adapun keberhasilan inovasi seorang wirausaha koperasi dilaksanakan ada 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, hak bertindak merupakan kemungkinan bertindak dalam yang tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatasan normatif terhadap tindakan di samping peraturan-peraturan abstrak yang dikondisikan juga nilai-nilai sosial budaya, etika agama, ketentuan-ketentuan konkret, dan peraturan-peraturan pihak pengembangan kekuasaan politik. Yang kedua, kemampuan atau kompetensi. Kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuan sangat tergantung dari ringkasan ekonomis dan harapan untuk dapat menerapkan peningkatan kemampuannya ke dalam tindakan-tindakan inovatif yang nyata. Ketiga, motivasi untuk berprestasi. Menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai baik positif ataupun negatif bagi wirausaha koperasi. Kiranya yang paling penting adalah motivasi-motivasi dalam pencapaian hasil, yaitu hasil kegiatan usaha perusahaan koperasi dan hasil kegiatan usaha perusahaan anggotanya. Prinsip-prinsip inovasi. Tugas utama dari wirausaha koperasi adalah menciptakan inovasi-inovasi baru yang menguntungkan. Kemudian, agar ia berhasil melaksanakan misinya, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh wirausaha, termasuk koperasi, seperti yang dikemukakan oleh Peter Drucker 1988, ialah yang pertama, inovasi harus mempunyai tujuan dan sistematis, dimulai menganalisis peluang. Yang kedua, inovasi bersifat konseptual dan perseptual.
Ketiga, agar efektif, sebuah inovasi harus sederhana dan harus difokuskan. Keempat, inovasi yang efektif harus dimulai dari kecil. Kelima, inovasi yang berhasil harus mengarah pada kepemimpinan. Keenam, jangan berlagak pintar. Inovasi harus ditangani oleh manusia biasa. Ketujuh, inovasi yang menyimpang dan intinya akan cenderung buyar. Kedelapan, lakukanlah inovasi yang ada di masa sekarang. Yang kesembilan, harus diingat bahwa inovasi adalah karya. Yang ke-10, agar berhasil, seseorang inovator harus membina kekuatannya. 11, harus diingat inovasi adalah dampak dalam perekonomian dari masyarakat.